Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimakumullah, jamaah salat tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, doa kita selama 2 bulan kemarin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai bulan Rajab kemarin kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberkahi di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan dipanjangkan umur kita hingga kita ketemu bulan Ramadan yang mulia. Maka alhamdulillah, ternyata Allah mengabulkan doa-doa kita, sehingga hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan bertemu di bulan Ramadan yang mulia. Dan alhamdulillah, insyaallah kita hari ini telah melaksanakan ibadah puasa 1 hari penuh. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam kita aturkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita minad dhulumati ilan nur, yang kita tunggu syafaatnya di akhirat nanti. Jamaah salat tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an yang sering dibaca ketika bulan Ramadan ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil hikmah. Bunyi dari ayat ini menggambarkan betapa Allah memulai dengan panggilan sayang kepada umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah panggilan sayang, panggilan kehormatan kepada umat baginda Rasul Muhammad SAW yang beriman kepada Allah. Ini mengandung pendidikan pada kita semuanya. Kalau kita ingin mengharapkan apa yang kita perintahkan akan mendapatkan tanggapan yang positif, maka panggillah dengan panggilan sayang. Jangan panggil nama orangnya, tapi panggillah panggilan kesayangannya. Insya Allah apa yang akan kita pinta pasti akan diberikan. Ini adalah cara Allah mendidik kita, mulai dari cara memanggilnya, memanggil kita umat baginda Rasul dengan panggilan sayang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kita diperintahkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah, jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan syiyam, melaksanakan puasa sebagaimana umat-umat terdahulu. Syiyam itu bermakna menahan diri. Syiyam itu berarti bagaimana kita menahan diri kita dari kebiasaan makan, kebiasaan minum yang kita lakukan sepanjang hari. Kita lakukan pengendalian diri dengan kita membagi waktu. Ketika sudah mulai fajar telah muncul sampai datangnya maghrib, kita kendalikan diri kita. Kita kendalikan dari makan dan minum dan nafsu seksual kita. Apakah ini pertanda bahwa kita harus mematikan nafsu kita? Apakah kita harus membiasakan untuk tidak makan dan tidak minum? Tidak.
Syam itu bermakna adalah belajar mengendalikan diri kita, mengendalikan nafsu kita. Karena nafsu kita itu tidak selalu bermakna negatif. Manusia masih perlu nafsu. Kita perlu nafsu makan, kita perlu nafsu mikun, kita perlu minum setiap hari. Karena di dalam tubuh kita perlu asupan nutrisi dan gizi agar kita bisa beraktivitas di keseharian kita. Hanya kita belajar mengendalikan, karena semua yang kita lakukan dalam jangka panjang akan berefek negatif pada tubuh kita. Maka perlu belajar mengendalikan, termasuk nafsu kita, bahwa di dalam diri manusia ada syahwat, di dalam diri manusia ada kemauan yang menggebu-gebu. Ini semua tidak perlu dimatikan, tetapi perlu dikendalikan. Manusia perlu nafsu, perlu syahwat agar dia bisa meneruskan keturunannya, agar dia melakukan hubungan suami istri, agar dia melahirkan putra-putri generasi yang solih dan solihah. Tetapi ada waktunya, ada pengendaliannya, agar semuanya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Puasa mengajarkan kepada kita agar kita mengendalikan sesuatu yang biasa menjadi sesuatu yang lebih baik dari biasanya. Demikian juga bahwa puasa ini adalah ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita sholat, orang bisa melihat gerakannya, kehusuannya. Orang ketika berinfak, bersedekah, orang bisa melihat barangnya seberapa banyak, seberapa bagus barangnya. Ketika orang berhaji juga begitu bisa dilihat. Orang sulit untuk menipu ketika urusan sholat, bersedekah ataupun ibadah haji. Tetapi ibadah puasa adalah ibadah rahasia antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa mengajarkan kejujuran, karena orang bisa berbohong. Mungkin ada seseorang pagi puasa, siangnya lapar masuk ke kamar makan, kemudian keluar mengusap mulutnya, kemudian berlagak seperti orang puasa. Itu bisa dilakukannya, karena puasa mengajarkan kepada manusia untuk jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika puasa ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya, maka sebenarnya muaranya adalah la'allakum tattaqun, agar kita membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan cinta kepada makhluk Allah. Kita tidak perlu cinta kepada sesuatu yang sementara. Dunia ini semuanya sementara. Semuanya tidak akan ada gunanya dalam jangka yang panjang. Cinta tidak ada yang abadi kecuali cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa itu sebenarnya mengajarkan kepada kita semuanya bahwa ketika manusia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seberat apapun, termasuk mungkin sebagian kita berat melaksanakan ibadah puasa, tetapi karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan dengan senang hati, dengan berharap bahwa suatu saat nanti cinta kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala lewat surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira beberapa pelajaran penting dalam ibadah puasa ini. Pertama, bahwa mari kita menahan diri kita dari sesuatu yang biasa menjadi sesuatu yang luar biasa demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita, menerima puasa kita, dan kita distempel oleh Allah sebagai orang yang beriman dan cinta kepada Allah dengan cinta yang sesungguhnya, sehingga kita akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.